Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah wa ba'd. Yang pertama di situ bahwa permasalahan fitnah ya di akhir zaman ini memang banyak sekali. Namun di sana ada fitnah-fitnah yang memang juga sudah berlaku pada umat-umat yang terdahulu, yang itu juga kemudian ditegaskan kembali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di antaranya adalah fitnah wanita. Ya. Di antaranya adalah fitnah wanita. Nabi SAW di sana pernah menyebutkan ya sebuah hadis tentang seputar fitnah dunia. Beliau mengatakan ad-dunya inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu manis dan indah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan kalian ya di dunia ini. Allah titipkan dunia ini kepada kalian ya. Fayanzuru kaifa ta'malun. Lalu Allah akan melihat apa yang kalian amalkan dalam kehidupan dunia ini. Setelah itu Nabi berkata, fattaqud dunya, maka berhati-hatilah atau jauhilah fitnah dunia. Wattaqun nisa, dan jauhi pula fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa, karena fitnah pertama yang menimpa kepada Bani Israil itu adalah fitnah wanita. Ya, jadi di situ Nabi menyinggung bahwa fitnah wanita ini sudah ada dari sejak zaman bahula gitu ya. Dan kemudian dia tegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan ya, tidaklah aku tinggalkan sesudahku sebuah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki selain daripada fitnah wanita. Ya. Jadi maksudnya itu sepeninggal beliau ya, tidak ada di sana satu fitnah yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki selain daripada fitnah wanita. Nah, jadi intinya di situ banyak orang yang tidak menyadari ini. Ya. Banyak orang yang tidak menyadari ya tentang hal ini. Baik itu dari segi para wanitanya tidak menyadari bahwa dirinya adalah apa? Salah satu yang bisa menjadi penyebab fitnah itu ya, bagi kaum laki-laki. Dan dari segi laki-lakinya juga tidak menyadari ya bahwa para wanita itu adalah fitnah baginya. Nah, ini semuanya kembali kepada pertama tentang jauhnya seseorang daripada ilmu agama. Ya. Kurangnya seseorang mendapatkan nasihat dan mau'idhah. Ya. Jadi apalagi di masa-masa sekarang yang orang mungkin tersibukkan ya, terlena dengan dunia. Ya, sampai lupa daripada bahkan melupakan ibadah ya, melupakan zikrullah azza wajal ya, lupa untuk di situ menuntut ilmu, belajar ilmu agama ya, lupa untuk di situ menjaga dan membersihkan hati daripada segala macam bentuk penyakit-penyakit hati ya, karena terfitnahnya seseorang ya dengan wanita sehingga terjadi berbagai macam hal. Nah, itu semua bagian daripada
bentuk kecintaan kepada dunia yang memang di situ menjadi ujian gitu ya bagi manusia. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i, telah dijadikan indah bagi manusia ya kan kecintaan terhadap hal-hal yang disenangi, dan yang disebutkan oleh Allah pertama kali adalah para wanita. Ya berarti di situ manusia yang dimaksud dalam ayat ini adalah kaum laki-laki. Zuyyina lin-nas, telah dijadikan indah bagi manusia, kan gitu ya. Manusianya adalah kaum laki-laki. Nah, jadi itu ujiannya. Di satu sisi memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan fitrah seperti itu. Ya namanya laki-laki suka dengan wanita, begitu pula sebaliknya wanita suka kepada laki-laki. Cuman maksudnya itu ya pengaruh ya fitnah wanita ya kepada kaum laki-laki itu yang lebih besar, lebih berbahaya. Nah, ini yang pertama harus disadari itu dulu, dan itu tidak mungkin ya kecuali melalui ya jalur ilmu, ya harus ada pengetahuan yang sampai. Nah, setelah itu kemudian beristiqomah ya. Setelah seseorang di situ mengetahui tentang hal tersebut, bagaimana dia menjaga dirinya ya agar tetap istiqomah dan tidak jatuh kepada yang namanya perbuatan ya nista. Karena konotasi perbuatan selingkuh ini ya adalah perbuatan yang jatuh kepada perzinahan wal'iyadzubillah. Ya. Gitu. Jadi maksudnya di situ seorang yang melakukan di situ hubungan ya dengan lawan jenisnya, ya kan? Yang di situ tidak ada yang mengesahkannya. Ya. Artinya maksudnya itu melakukan hubungan dengan cara yang haram. Ya, bukan melalui jalur yang halal, yaitu berupa pernikahan. Nah, jadi intinya di situ bahwa seseorang juga harus mengetahui bahwa dan harus meyakini ya bahwa apapun segala tindak tanduk yang dia lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat. Ya. Allah Maha mengetahui. Jadi kalau seseorang itu menyadari dan meyakini Allah itu melihat, ya, Allah Maha melihat, Allah itu Maha mengetahui apapun yang dikerjakan, itu akan bisa mengerem diri seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan semacam itu, dan semua dari perbuatan dosa. Ya. Cuman itu tadi itu. Banyak orang yang mengaku bahkan seorang muslim pun ya kadang-kadang keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menyangkut pengetahuan Allah yang sempurna ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu belum sampai ke sana kadang-kadang. Jadi masih bersifat global saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu diimani ya gitu. Kita meyakini adanya Allah. Ya. Tapi sampai kepada hal semacam tadi, perincian bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Maha mendengar, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian ya itu tadi itu. Prakteknya enggak terlaksana. Maka dari itu sehingga banyak orang yang jatuh dalam dosa dan maksiat itu karena itu. Karena lalainya seseorang ya dari masalah tersebut. Dia merasa dirinya tidak dalam pengawasan Allah. Ya. Dia merasa dirinya tidak dalam pengawasan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi dirinya. Ya. Maka perkuatlah di situ keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sampai kepada hal-hal yang seperti tadi disebutkan ya. Meyakini dan merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di samping tadi mengetahui tentang ancaman-ancaman dan bahaya-bahaya yang sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah fitnah yang menyangkut wanita ya. Walaupun memang ada ya wanita-wanita yang juga terfitnah oleh laki-laki gitu. Ya kan? Entah dari segi apa misalnya, dari segi kekayaannya kah, atau dari segi rupanya ya misalnya,
atau dari segi yang lainnya, dari segi jabatannya. Ya, ada juga di situ wanita yang terfitnah oleh laki-laki, tapi Nabi SAW menyebutkan yang paling lebih berbahaya ya adalah fitnah wanita. Oleh karena itu kenapa di sana ada aturan-aturan bagi para wanita ya, yakni bagaimana dia ketika keluar dari rumahnya harus ya mengenakan hijabnya yang baik. Ya kan? Kalau memang ada keperluan untuk keluar rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan anjuran untuk memperbanyak diri di dalam rumah. Kecuali kalau ada hajat kebutuhan yang memang mau tidak mau dia keluar dari rumahnya. Itu pun tadi itu, ya. Harus mengenakan hijabnya, menutupi auratnya. Ya kan? Nah, sekarang itu masalahnya ditambah dengan media-media sosial yang memunculkan berbagai macam di situ, ya tadi itu. Hal-hal yang mungkin sifatnya porno aksi lah, katakan begitu, ya. Menampilkan di situ istilahnya mungkin potongan-potongan video misalnya yang mengumbar aurat para wanita. Ya, dan sebagainya. Ya. Banyak sebab, banyak faktor. Dan itu hanya kekuatan iman ya gitu kan yang bisa menangkalnya. Ya, cuman sangat disayangkan bahwa kemajuan di situ teknologi ini tidak dibarengi dengan ya kekuatan iman, tidak dibarengi dengan pembinaan ya keimanan kita. Ya, sehingga banyak di situ orang-orang yang terjebak di dalam keburukan-keburukan melalui media-media sosial ini. Dan itu bisa menjadi sebab, ya kan? Bisa menjadi sebab. Ya, oleh karena itu pertama sekali itu tadi itu, ya, harus nantiasa merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang paling mampu untuk bisa mengerem seseorang dari berbuat dosa, apapun itu dosanya. Termasuk di situ dosa yang ya mengarah kepada perbuatan nista, yaitu perzinahan, ya, ataupun yang orang menyebut sebagai perselingkuhan dan seterusnya. Dan tidak lupa di situ banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar meneguhkan hati ya di atas ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri daripada segala ya keburukan, membersihkan jiwa ya, mengisi jiwa itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta semuanya kepada Allah. Ya. Seperti misalnya Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, itu salah satunya di sana ada kalimat wal afaf. Jadi kita di situ minta kepada Allah sifat iffah. Artinya yang sifat iffah itu maksudnya seseorang punya rasa malu untuk berbuat dosa. Ya. Ya, di samping di situ minta untuk diberikan petunjuk, hidayah, ketakwaan, ya begitu ya. Dan juga kecukupan. Ya. Dan begitu seterusnya. Doa-doa yang lainnya yang tentunya akan bisa berguna untuk meneguhkan hati kita di atas jalan yang baik ya dan jalan yang benar dan tidak yang bisa menjauhkan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bisa menjauhkan dari segala ya keburukan ya. Di antara di situ adalah apa yang pernah Nabi SAW pernah katakan, ta'awwadhu minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Nabi pernah memerintahkan para sahabat untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari segala macam bentuk fitnah, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka para sahabat pun melakukannya. Maka mereka pun mengucapkan ya, na'udzubillahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kami berlindung diri kepada Allah dari segala macam fitnah, baik itu yang lahir maupun yang tersembunyi. Nah, di antaranya itu tadi tuh, fitnah-fitnah yang bisa ya mengena kepada agama kita ya dan menjerumuskan kita kepada dosa-dosa. Nah, wallahu a'lam bishawab.